Ada 2. Siapa? Banyak ya? Nggak kenal. Kirain Cindy. Cindy kayaknya lupa hari deh. Ini hari apa? Sebuah hari sama-sama diribetin sama anaknya gitu. Ribet tuh kayaknya. Ya, hari ini minggu pertama kita masuk ke bulan baru. Judulnya, temanya? Iya, nggak ada yang ngikutin karena gue juga belum post sebenarnya. Servant leader as a obedient act. Gitu. Pemimpin yang melayani sebagai aksi ketaatan. Kita menjadi pemimpin yang melayani karena itu sebagai tindakan dari ketaatan. Jadi kalau lu mau taat sama Tuhan, kalau lu bilang lu lu cinta Tuhan, lu mau taat sama Tuhan, lu pasti akan menunjukkan itu lewat aksi sebagai orang yang taat atau tindakan ketaatan. Gitu. Itu udah tandanya, karena orang yang tidak mau melayani pasti nggak mau taat. Pasti. Mana ada orang taat tapi malas melayani, itu nggak ada gitu. Mana ada orang bilang, wah gua taat gitu, tapi ya gitu, nggak mau turun tangan ngebantu, itu pasti nggak taat, gitu aja. Itu udah bukti nyata kan gitu. Nggak usah ngomong jauh-jauh dulu lah, nggak usah ngomong yang pelayanan misi ke kampung-kampung, ke pedalaman, nggak usah itu dulu deh, nggak usah. Di komunitas di mana kita ada dulu aja gitu. Banyak terjadi seperti itu kan. Ya. Tapi di sini nggak ada kayaknya ya. Sini baik-baik semua gitu ya. Ya. Tema hari ini gue kasih judul khotbah gue hari ini adalah realitas keteladanan. Banyak orang yang seneng kasih wejangan, banyak orang yang seneng kasih nasihat, tapi nasihat yang dia kasih belum tentu dia jalanin. Gue punya om dulu, waktu gue masih kecil, dia suka ngajarin gue, lo kalau udah gede jangan ngerokok. Kalau lu sampai ngerokok, lihat nih kayak gua nih susah lepas tapi sambil ngerokok ngomongnya gitu loh, kan capek kayak gitu. Dan ini nggak bener gitu kan. Contoh paling gampang lah, kalau kalian lihat di tempat kalian sekolah, mungkin jangan-jangan orang tua kalian juga ada kayak gitu, kasih nasihat tapi dia sendiri nggak lakuin misalnya gitu. Nah, karena banyak orang yang emang gampang kasih nasihat tapi belum tentu bisa jalanin. Belum lagi temen gue yang dulu udah punya anak selalu, lu jangan punya anak dulu dah, aduh jangan punya anak dulu dah, kayak gitu-gitu loh. Kayak seolah-olah anak itu bikin susah hidup gitu. Tapi waktu belum punya anak, dia ngebet banget pengen punya anak. Jadi nggak jelas gitu. Jadi lu pengen punya anak apa enggak sih gitu. Ya puji Tuhan, beberapa hari gue tanya kondisinya Yosia sama Cindy bagaimana, sudah mencapai titik gila kah apa gimana karena punya anak satu gitu. Katanya tidurnya cicil-cicil, ganti-gantian gitu. Yosia sengaja tidur di ruang lain biar Cindy bisa tidur sama mamanya sama Iora di kamar. Kelihatannya baik ya pengertian Yosia, padahal supaya dia nggak diganggu anaknya malam-malam. Emang tuh Yosia dasar. Gitu tuh emang dia baru kebaca akal bulusnya dia gitu. Oke, kita lihat 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Nanti foto saya kebanyakan bagus loh, Bu. Foto belakang. 1 Timotius. Bisa yang eksis nih. Ini ngapain sih? Oh, yang mau lihat tuh, lihat. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Ini ayat yang terkenal banget. Itu pun kalau kalian suka baca Alkitab, ini ayat yang terkenal banget. Yang belum dapat mungkin bisa lihat di multimedia, tapi belum ada Alkitabnya, jadi nggak usah lihat multimedia. Ya. Saya sendiri yang mandiri. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Untung kita home, bukan muda ya. Gak apa-apa. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini nasihat Paulus kepada anak angkatnya, namanya Timotius. Ya, namanya surat Timotius, nggak mungkin bejo kan ya. Nah, Paulus itu mungkin satu-satunya rasul yang nggak menikah. Dia sengaja nggak mau nikah. Jadi bukan karena dia nggak laku, nggak. Dia sengaja nggak mau nikah. Iyalah, sepanjang hidupnya 3 kali kapal karam.
sekali dipatok ular, terus ngadepin orang kerasukan berapa kali ya. Jadi dan dia bahaya kalau dia punya tujuan untuk mengabarkan Injil dengan luas, tapi agak bahaya kalau dia punya keluarga, agak bahaya. That's why kenapa dia pilih untuk nggak menikah. Jadi nggak menikah itu bukan soal dosa apa enggak, tapi lah tujuannya. Nah, Paulus kalau sampai menikah mungkin akan menghambat pelayanan dia. Karena itu Paulus itu menginjil sampai dia mati. Dia matinya pun di penjara gitu. Sampai dibilang kalau bisa cabutlah duri dalam daging kayak gitu loh. Dia sampai kesakitan gitu. Nah, itu alasannya dia nggak mau nikah. Nah, dia kasih nasihat ke Timotius. Waktu itu Timotius mau apa sudah gitu dipakai jadi gembala gereja. Dia nasehatin nih, jadi gembala tuh begini. Dan Timotius usianya masih cukup muda, masih muda lah gitu. Mungkin sekitar 30-an. Zaman itu 30-40 masih muda gitu, masih muda banget. Nah, dia bilang gini, jangan seorang pun, jadi nggak ada kecuali ya, jangan seorang pun meremehkan kamu, kan memandang kau rendah. Jangan seorang pun sampai bilang lu orang tuh kayak alah bocah ingusan, jangan sampai kayak gitu. Hanya karena kamu masih muda. Karena banyak banget orang yang sudah berumur, sudah tua, itu selalu ngeremehin orang yang masih muda umurnya. Ya lu bocah mah tahu apa sih lu? Contoh, gua ambil contoh begini. Alah, lu baru selesai sekolah, kerja bisa apa lu? Udah punya karyawan 4. Maksudnya jangan sampai dipandang rendah hanya karena muda, tapi emang tunjukin lewat prestasi. Kalau lu sering ketemu orang yang ngeremehin lu karena lu nggak bisa apa-apa, nggak usah ngadu bacot sama dia, kalahkan pakai prestasi gitu. Gue berapa kali tuh kayak digoda sama beberapa orang yang suka, jadi yang tahu masa lalu gue dengan gereja sebelumnya, yang tahu nih suka rese mulutnya gitu loh. Lo bilang dong ke dia gitu, bilang dong gini, bilang dong gitu ya. Ada yang suka ngomong kayak gitu. Cuma gue pikir buat apa ya membela diri dengan ngadu bacot sama orang, buat apa ya? Ya mendingan gue tunjukin aja lah. Ada yang pernah waktu gue live IG waktu itu sempat ada nongol satu manusia nanyanya, bro gimana kabarnya? Jemaat berapa? Hah? Maksudnya gimana gitu loh? Jemaat berapa tuh maksudnya gimana? Urusannya apa? Jemaat gua 5.000 sama jemaat gua cuma 5 gitu, urusannya apa? Kenapa yang ditanya pertama jemaat gitu? Kayak gitu. Maksud gua nggak perlu ngebela diri dengan kayak gitu-gituan lah. Gitu. Yang penting kita jadi teladan aja. Gua udah sering bilang ya, kalau lu nggak suka sama seseorang, jangan sampai ngebenci dia. Karena kalau sampai jangan benci dia, lu bakal jadi mirip sama dia. Gitu. Kalau lu benci sama abang lu karena kelakuan buruknya, lu akan jadi kayak abang lu. Lu benci bapak lu dengan kelakuannya, kelakuan lu akan mirip kayak bapak lu. Maksud gua kalau lu membenci seseorang, sangat membenci seseorang sampai lu nggak mau ngampunin, lu kelakuannya pasti mirip sama dia. Makanya kenapa firman Tuhan bilang gini kan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sama kayak berdoa juga ketika waktu dia di Taman Getsemani, waktu Yesus selesai berdoa, dia datang lihat muridnya ketiduran. Yesus bilang apa? Tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, pencobaan pasti datang dong, ya kan? Pencobaan pasti datang. Cuma dibilang jangan sampai ketika pencobaan datang lu jatuh. Cobaan pasti datang, pasti. Tapi jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Areanya juga Tuhan udah kasih nih. Jadi teladan bagi orang-orang percaya. Percuma kerohanian lu jadi teladan buat orang-orang yang belum percaya, imannya beda. Tapi kalau lu mau jadi teladan buat orang-orang percaya. Karena masih banyak orang-orang percaya yang teladannya jelek. Gitu. Dibilang dalam perkataan. Bisa jaga mulut lu nggak? Maksudnya jaga mulut gini, lu harus tahu kapan waktunya lu ngomong agak kasar ke temen lu gitu kan. Lu harus tahu kapan waktunya lu harus ngomong agak pengertian sama temen lu gitu, sama temen gereja. Terus dalam tingkah laku banyak, kehadiran, terus datang misalnya main ke rumah, udah dikasih makan, kasih minum, pulang bye-bye gitu, kagak dibantu beresin ya. Ini udah banyak cerita nih kayak gini. Dalam kasih, punya kasih nggak? Dalam kesetiaan. Kalau lu suka maksudnya pindah-pindah, bukan pindah gereja sih. Kalau pindah-pindah gereja, iya juga sih, tapi nggak bukan yang itu juga. Kayak pindah-pindah misalnya, lu bertemu dengan seseorang, lu ketemu orang ini kayaknya, wah
Ini orangnya kayak baik nih. 3 bulan temenan, ternyata dia kayak gitu, udah nggak temenan lagi. Lu ketemu lagi orang lain lagi, lu ngelihat dia orangnya kayak baik, udah temenan. Berapa bulan, ternyata dia nggak ini gitu, ganti lagi, lu nggak mau berhubungan lagi sama orang ini, terus kayak gitu, bolak-balik tuh kayak gitu. Jadi kayak, that's why kenapa ada orang-orang yang dia selalu ngaku kalau gue nggak ada teman, ya bukan nggak ada teman, lu nggak punya perilaku yang setia gitu loh. Maksudnya kalau temen lu kelakuannya jelek, ya kasih tahu dong, ya kan. Sometimes ada orang punya perilaku, punya kelakuan, dia sendiri nggak tahu kalau yang dia lakukan itu nggak bagus. Ada orang-orang kayak gitu kan. Ketika kita kasih tahu, dianya ternyata memilih untuk nggak mau berubah dari perilaku yang jelek, baru udah keputusan lu mau gimana. Tapi ada beberapa orang-orang yang dia nggak tahu itu salah. Ketika kita kasih tahu dia salah, dia memutuskan untuk berubah. Ya, itu hubungan pertemanan yang bisa lu tetap jalin kan sampai lama gitu. Dan dalam kesucian ya lebih spesifik kan. Pacaran suci nggak? Hubungan lu sama Tuhan, hubungannya ada kesuciannya nggak? Atau hanya lu berdoa hanya ketika ada maunya doang gitu? Ketika lu mau minta sesuatu doang lu baru doa? Atau lu pelayanan hanya ketika lagi mau aja misalnya? Atau kalau lagi gue lagi bad mood, gue nggak mau pelayanan gitu? Itu kan lu nggak menjaga kesucian lu di hadapan Tuhan kalau kayak gitu. Kalau lu misalnya lu terjadwal pelayanan, kayak beberapa kejadian di gereja-gereja sebelumnya, udah dijadwal pelayanan, satu tim semua tugas, terus hanya karena bad mood, dia langsung, padahal udah latihan, dia langsung ngomong ke penjadwalnya, sorry deh, gue nggak bisa pelayanan, gue nggak demen sama yang si itu gitu. Terus dia nggak mau pelayanan. Nah itu nggak menjaga hubungan dia sama Tuhan. Karena gini, lu sekarang pelayanan buat siapa? Kalau lu yang buat Tuhan, ya lu nggak bakal pusing dong timnya siapa. Kalau emang buat Tuhan, kalau kayak gitu caranya, berarti lu melayani buat diri lu sendiri. Kalau kayak gitu caranya. Kalau karena lu selek, lu langsung memutuskan untuk nggak pelayanan. Lu mau pelayanan hanya ketika suasana hati lu bagus. Semua orang bisa kayak gitu. Tapi kalau dalam pelayanan mana bisa kayak gitu. Jadi makanya kenapa fokusnya lu buat siapa? Buat diri lu, buat orang lain, apa buat Tuhan? Makanya kenapa Paulus ngomong beberapa poin ini. Gitu. Dia kasih patokan sebagai pemimpin, dan apalagi Timotius umurnya masih muda banget. Hal tersulit dalam kepemimpinan itu adalah memberi teladan. Semua orang bisa teori gitu, tapi belum tentu bisa praktekin. Apalagi tujuan dia praktekin keteladanan untuk ngasih teladan. Mempraktekkan apa yang dia omongin, kalau tujuannya untuk memberi teladan, itu susah banget pokoknya. Gue bisa berteori gini, untuk bisa jadi anak Tuhan yang dikasihi, kita harus baca Alkitab sehari 10 pasal. Atau gue bisa berteori sebagai pelayan Tuhan, kita harus latih terus skill di bidang kita. Kalau lu pemusik, latih terus skill di bidang musik. Kalau lu seorang penyanyi, latih terus skill di bidang nyanyi. Kalau skill di mana gitu, pokoknya lu latih terus skill di situ, supaya selalu bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Atau teori lain, supaya kita bisa dengar suara Tuhan, kita harus punya jam doa khusus 2 jam setiap hari. Nah itu teori. Masalahnya gue ngomong kayak gini nih, jujur aja, gue nggak pernah lakuin kayak gini. Gue nggak pernah sehari baca 10 pasal. Gue nggak punya jam doa setiap hari 2 jam. Dan gue nggak bisa tiap hari ngasah skill gue gitu. Nah makanya gue nggak pernah ngomongin itu di sini. Gue nggak pernah ngasih tahu kalau lu orang harus begini kalau mau kayak gini. Nah itu teori. Kalau gue ngomongin ke itu cuma berhenti sampai di teori. Gue nggak pernah praktekin. Dan itu namanya nggak jadi teladan. Cara ngeceknya orang ini teori doang atau emang benar-benar melakukannya gimana? Tes aja gitu hidupnya. Tes aja hidupnya. Gue ada satu temen nih, dia kalau gue, maksudnya kan ada dalam satu grup kan, gue ada dalam satu grup WA, rohani banget pokoknya nih, orang rohani banget. Gue kalau nanya soal ini, dia langsung bukan ngejawab pakai chat, dia langsung kasih link. Kadang-kadang dikasih bahan-bahan PDF, pokoknya dikasih semua. Tapi gue pikir gini, wah ini orang keren nih, bacanya banyak. Gue pikir keren kan, oke, keren. Suatu hari, udah berapa lama lah, berapa minggu, berapa bulan berlalu, gue ngebahas link yang dia tulis, yang dia kirim. Gue tanya, waktu itu kan ditulis begini nih, itu gimana ya? Yang mana ya? Dia bilang gitu, ini yang lo kirim. Oh, gue sendiri belum baca. Lah, lu bisa tahu banyak link soal kerohanian, tapi lu sendiri nggak pernah baca.
Makanya gue gampang ngetesnya kayak gitu aja, gampang kan? Gampang. Ini lo kalau ketemu orang yang kayak kesan, kalau ketemu tuh kayak, nih, gila Tuhan Yesus baik-baik. Itu Tuhan Yesus itu melakukan ini, kasih. Dia bilang apa? Berbahagialah orang yang begini, berbahagialah. Blablabla. Tapi lu tes hidupnya di kelas misalnya, dicoel dikit langsung ngamuk-ngamuk. Percaya ini manusia palsu gitu loh. Karena lu cuma bisa teori, lu nggak pernah bisa praktekin. Yesus setengah mati lu bilang, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, setengah mati dia lo. Dia harus praktekin. Itu Yesus susah banget makanya. Giliran muridnya urusan yang galak-galak, muridnya paling kenceng kan. Ketika Yesus ditolak di satu tempat gitu, dua muridnya Yakobus sama Yohanes, murid yang tergalak yang ada di 12 rasul, itu bilang gini, Guru, ini orang kurang ajar nih, apa kita panggil api aja dari langit biar nyamper mereka? Ini ngomong gitu kan. Itu beneran bisa turun tuh. Tapi Yesus marahin mereka karena Yesus ngajarin kasih. Lalu mau turunin api, lu gimana? Makanya Petrus pun dimarahin kan waktu itu kan. Kayak iblis nyahlang kau gitu, semua dimarahin. Semua yang kelakuannya tidak seperti yang diajarkan Yesus, semua ditegur sama Yesus. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah melakukan disiplin, praktek teladan, tapi kita nggak melakukan seperti apa yang kita omongin? Apa yang harus kita lakukan? Ini cuma satu, bertobat. Cek, coba lihat dari kisah Daud. Wah, dia kalau tulis Mazmur kan keren kan? Tuhanlah gunung batuku, dialah penyelamatku, pelindungku, penjagaku dari Israel. Dialah gembalaku yang baik, bla 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 gitu kan? Malah perkosa orang, sampai hamil. Buat nutupin kesalahannya, dia bunuh suaminya. Kurang jahat apa Daud kayak gitu? Tapi ketika ditegur sama Nabi Nathan, bertobat dia kan? Lain sama raja sebelumnya, Saul. Dimarahin gara-gara mempersembahkan korban tidak sesuai dengan prosedur yang dikasih. Pokoknya zaman itu kalau memberi korban hanya boleh imam, siapapun nggak boleh, termasuk raja. Ditegur sama Samuel. Setelah ditegur, Saul bilang apa? Saul bilang gini kan, jangan gitu dong, pandang gua juga dong, gua kan raja, kasih gua muka dong. Dia nggak bertobat. Nah, kalian yang mana? Ditegur bertobat atau ditegur malah makin jadi nyari pembelaan? Karena hari-hari ini banyak orang mencari pembenaran daripada nyari kebenaran. Banyak udah tahu salah masih aja kayak gitu loh. Yesus pun waktu ditanya sama Raja Herodes, lu Mesias, diem aja nih, nggak perlu kasih tahu. Orang-orang juga tahu kalau dia Mesias, ngapain lu nanya lagi? Kalau orang nanya gua, pendeta lo, ngapain gua kasih tahu? Satu gereja tahu gua pendeta, masalahnya buat apa gua buktiin gua pendeta lagi? Buat apa coba? Even gue nggak perlu taruh nama gue ada PDM Firdi di depan nama gue di Instagram, di Facebook, gue nggak perlu. Kecuali diundang dan orang nanya ya, Bapak gelarnya apa? Itu kan lain cerita kan? Itu kan urusan birokrasi. Administratif, sorry. Kecuali itu, selebihnya ya, gue nggak perlu pasang gituan. Gue nggak suka pakai gelar-gelar seperti itu. Kalaupun gue punya gelar, misalnya gelar kesarjanaan ya, S1, S2, S3, S Lilin, gue gak peduli gitu loh. Gue gak peduli, gue gak bakalan taruh di nama gue. Nama gue cukup nama gue, selesai. Kalau mau tahu lebih dalam tentang gue ya silakan berteman gitu. Dengan berteman lu bakal tahu gue siapa. Ketimbang lu mau cari tahu gelar gue, lebih baik kan lu cari tahu gue ini siapa, gitu kan? Banyak yang punya gelar banyak tapi kelakuannya kadang-kadang setan juga gitu. Banyak kayak gitu. Buat apa lu cari orang-orang kayak gitu? Kendala dari menjadi teladan adalah ketika kita melakukan teladan itu untuk diikuti sama orang-orang, ternyata orang-orang itu nggak ngikutin teladan kita, nggak, malah masa bodoh gitu loh sama keteladanan kita. Kita harus apa kalau kayak gitu? Kalau kita sudah memberikan teladan, semua gitu, kita kasih teladan yang baik, tapi orang-orang yang ngeliatin keteladanan kita nggak ngikutin tuh, kita harus apa? Mazmur pasal 126 itu nggak usah baca sih, nggak apa-apa. Mazmur 126 itu ngomong gini, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang menabur benih sambil menangis, pulang pasti bawa berkas-berkasnya. Itu bilang gitu. Ketika kita memberikan teladan, praktek teladan, sebenarnya kita lagi nabur sesuatu. Nabur buat apa? Kayak Novi misalnya, lu kalau suka ngechat Novi, ini karena gue sering ngechat nih, gue sampai tahu, sampai sebel-sebelnya kayak apa kalau ngechat sama dia. Dia kadang-kadang, kalau misalnya gue nanya,
Nop, mama kamu udah jualan lagi ya? Y. Nop, minggu ini kamu megang multimedia ya? Oke. Selesai gitu. Terus mau marah juga ya dapat hikmat juga kan. Maksudnya gini, ini perbedaan generasi. Udah bukan generasi gua gitu loh. Udah beda cara ngomongnya. Nah, mumpung orangnya datang, kita bahas dia gitu. Ini video biar bagus videonya gitu. Nah, kalau misalnya lu ngechat si Jenny atau dia yang ngechat lu duluan, ini baru kejadian minggu lalu nih, si Livi yang sebel. Livi, kamu ya sebelnya. Gua kan nanya kan, Jen, ntar jemputnya di jam 11:30 ya? Terus dia jawabnya tidak menjawab yang gua tanya. Dia menjawab dengan KHNZL GDLVD. Bahasa apaan? Terus dia nanya gua, Livi nanya gua. Livi pikir gua sering ngechat dia kan. Jadi dia pikir gua tahu kali. Sama, bahasa baru. Gua juga gak tahu nih. Gua juga gak tahu ini apa artinya. Langsung dibalas sama si Livi. Tolong gunakan bahasa Indonesia yang bisa dimengerti manusia. Baru dibalas. Kok Hansel gak delivered bapak kami? Gitu. Gitu. Enggak, tapi dari sini pun dari sini gini. Kalau misalnya lu berusaha nih, Novi, Jenny gitu, berusaha, karena gue nggak pernah sih ngechat si Nation jawab kayak gitu, masalah gitu doang. Maksudnya gini, itu kan sesuatu yang udah lu lakukan sejak lama kan, makanya lu mudah buat nulis singkat-singkat kayak gitu kan. Kalau dibalik, buat gua susah gua nulis singkat-singkat ini gimana ya? Jenny singkat JNY, oke JNY, Jenny mau kesambet nggak misalnya gitu? Iya kan misalnya JNY MKSMBT G. Itu stres gue mikir, ribet amat, langsung lengkap aja. Makanya gitu, gue tulis biasanya mayoritas lengkap gue tulisannya kan. Kenapa? Sudah kebiasaan. Nah, untuk mencapai sebuah kebiasaan, lu kan ada awalnya dulu kan. Lu nggak dari punya baru dari apa? Lu nggak dari baru pertama kali punya handphone sudah seperti itu kan nulisnya, enggak kan? Tapi pergaulan, kebiasaan, akhirnya lu bikin kayak gitu. Kalau zaman gua dulu tulisannya tuh lebih alay lagi. 4K M4U KR1P1K D0N9. Mau keripik dong. Itu capek lu bacanya, ini kode apa? Dulu zaman gua SMA gitu. Ini apa? Ini apa gitu. Terus kalau nama Facebook, namanya dilebay-lebayin kan? Itu namanya Novi ingin mencintaimu selamanya gitu. Kenapa begitu tuh? Tapi gitu, I jadi 1, A jadi 4, G jadi 9 gitu. Gua baca tuh harus gua eja dulu, minta hikmat Tuhan juga gitu. Oke. Nggak usah accept. Nggak usah temenin, nggak usah temenin gitu. Itu kan sebuah gaya hidup yang lu bangun, betul kan? Gua juga, gaya hidup gua itu, gua nulis gua kalau nulis selalu lengkap, selalu bahasanya huruf gede, huruf kecilnya gua selalu main. Nama gua pasti huruf gede depannya. Apalagi ketika gua bilang Tuhan T pasti gede. Karena kalau Tuhan T-nya kecil, itu bukan Tuhan yang kita tahu, tapi lebih ke dewa. Gitu. Itu udah kebiasaan gua. Nah, Mazmur 1:6 bilang orang yang menabur dan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Maksudnya gini, ketika kita terus-terusan mempraktekkan keteladanan, kita disiplin terus kasih keteladanan, kita semua yang jadi tugas kita disiplinin, itu kita lagi nabur supaya suatu hari nanti kita akan menuai gaya hidup dan orang akan kenal kita sebagai orang yang seperti itu. Kalau lu punya budaya kuat makan, badan kurus, dari zaman dulu sampai hari ini, orang akan kenal lu sebagai orang gila nih, orang makannya banyak, badannya kurus, pasti piara biawak di lambungnya ini. Misalnya gitu kan. Kan udah dari dulu soalnya kan, dari dulu. Gitu. Orang yang tiap kali datang ngantuk melulu, lu bakal tahu. Gitu kan. Orang yang budayanya tiap kali ketemu kayak ngantuk gitu. Pasti gitu loh. Lu orang akan kenal kan? Akan jadi, oh ini yang ngantuk nih. Sama kalau misalnya WL, tiap kali nyanyi, selalu ada lagu bersyukurlah. Selalu tiap kali dia WL.
Lu akan menyebut, siapa PL minggu depan? Itu, bersyukurlah. Gitu pasti. Iya kan? Udah biasa gitu loh. Udah biasa. Jadi itu yang sudah hal yang dibangun gitu, yang sudah apa ya? Ya itu gaya hidup, namanya gaya hidup. Lu mulai dari 0, 0, 0, 0, 0, 0, lama-lama 100 aja. Sama, misalnya kalau lu udah mulai pacaran, kalau dari awal pacaran sudah mulai berani ramah terhadap pasangannya, rajin menjamah, ya lu akan mudah gitu loh. Bukan hanya membelai, tapi membelalai gitu loh. Ya, bus gitu. Bukan membelai kan gini doang kan, gitu. Oh ya, membelalai, gitu kayak lain. Nah, kalau dari awal sudah lu bangun seperti itu, lama kelamaannya lu akan menuai sesuatu yang ya seperti apa yang lu tabur di awal. Lu nggak bisa nabur gandum bareng-bareng sama ilalang. Ya bisa, dua-duanya tumbuh, tapi lu rugi. Nggak bisa. That's why kenapa keteladanan itu penting. Kalau lu yang lu tabur ada sebuah keteladanan yang buruk, di ujung lu bakal buruk banget. Tapi kalau di awal lu menabur keteladanan yang baik, lu akan menuai satu hal yang mulia gitu. Gua dari 4 tahun yang lalu gua udah ambil keputusan untuk gua nggak mau jaim. Gua akan nunjukin gua seperti apa orangnya. Karena tujuan gua gini, gue deket sama satu orang, gue mentorin, baik, gue selalu jaga perasaan dia, tapi ketika gue marahin, dia langsung marah sama gue dan gak mau ketemu gue lagi, padahal dia salah, tapi dia gak terima. Kenapa? Karena selama gue mentorin, gue gak pernah marahin dia. Dia taunya gue tuh kakak gereja yang baik gitu, kakak gereja yang lucu gitu, kayak gitu dah. Tapi ketika udah deket, iya siapapun yang dekat sama gue, kalau lu berbuat salah, pasti gue tegur. Karena kalau nggak ditegur, lu akan terus-terusan berbuat salah. Akhirnya bukan cuma gue yang negur, orang lain akan negur dengan cara yang lebih jahat, dengan cara yang lebih nyakitin. Itu di kepala gue. Sampai 4 tahun yang lalu, gue nggak bisa jaim. Masih gue nggak bisa jaim lagi. Sekarang gue akan tanda kutip ya, image branding. Gue akan tunjukin orang gue seperti ini. Gue seperti ini, gitu loh. Gue bercanda-bercanda tapi dalam beberapa hal tertentu gue nggak bisa bercandain itu dalam beberapa hal. Contoh, lu sama yang lebih tua, kalau lu kurang ajar, pasti gue marahin. Pasti. Gue pun sama orang yang lebih tua, sedekat-dekatnya gue sama dia, nggak bakalan gue kayak kurang ajar sama dia. Gue paling bercanda sebatas ya gimana gitu loh, sama yang lebih tua, sama mentor gue gitu. Gue nggak mau. Sama Ko Ferry, gue membatasi diri gue untuk bercanda yang kejauhan. Bisa aja gitu, tapi gue nggak mau. Itu udah gue ambil keputusan. Akhirnya image gue kebangun. That's why kenapa orang taunya gue kalau ngomong emang gitu, kalau ngomong emang gas. Gue kalau marahin orang emang langsung pada poinnya. Orang tahu guanya seperti itu. That's why yang membuat gue jadi dikenal orang sebagai orang yang kayak emang gitu orangnya. Jadi gampang banget buat gue negur orang. Ngerti gak sih? Jadi gampang banget buat gue negur orang. Karena orang udah tahu gue dulu. Dari awal gue sudah seperti itu. Gue nggak yang dari awal halus, kasar langsung, nggak gitu. Dari awal agak kasar aja lah, langsung agak kasar. Nanti ketika dia berbuat yang agak aneh-aneh, gue kasarin dikit, gitu, kayak gitu. Akhirnya udah terbangun image gue. Dan akhirnya gue nggak terlalu kesulitan ketika negur orang sampai hari ini. Gitu. Jaim bagus, tapi kalau lu punya tujuan yang lebih tinggi, lu harus bikin baik-baik lagi kejaiman lu. Dan di Kolose 3 ayat 23 itu bilangin, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau lu melakukan sebuah keteladanan dan nggak ada yang ngikutin, nggak ada yang ngikutin keteladanan lu, ya itu kan bentuk lu menabur. Lu nggak usah pusingin nggak ada yang ngikutin keteladanan lu. Lu rajin baca Alkitab, temen lu enggak, ya nggak usah pusingin, kan urusan lu itu. Jangan dipikir kita berdisiplin memberi teladan itu supaya orang ngikutin kita. Enggak, kita disiplin karena kita mau mengalami keserupaan dengan Kristus. Lu mau kasih teladan, jangan karena supaya lu ikutin gua, makanya gua kayak, jangan. Lu akan capek, lu akan stres, lu akan frustasi kalau lu kayak gitu caranya. Kalau lu mau disiplin, lu lakukan disiplin itu karena emang buat Tuhan. Yang baru baca Alkitab satu baris ngantuk, ya lu harus pikirin caranya gimana biar gue baca Alkitab kagak ngantuk.
kalian yang rajin doa jam 9, amin jam 7 pagi, lo harus pikirin, bukan karena baru Tuhan Yesus gitu. Pas jam 7, amin. Tadi gue doa apa gitu, doa apa gue gitu. Oh, gue sering dulu SMP. Makanya gue nggak pernah mau lagi doa tiduran, gue nggak mau. Tiba-tiba, amin. Udah pagi gitu. Hati-hati pokoknya ya. Jadi kalau emang lo mau mendisiplinkan diri, kalau emang melakukan ini buat Tuhan, lo akan melakukan apapun supaya lo bisa melakukan disiplin. Ya, gue baca Alkitab kalau sambil tiduran pasti ngantuk. Terus kalau gue baca Alkitab yang buku, pasti gue ini kayak ada yang miss gitu loh. Akhirnya gue temuin cara gue baca Alkitab pakai handphone, tapi gue selalu catat poin-poinnya. Catat pakai tangan, jangan pakai ketik. Kenapa? Entah kenapa kalau catat pakai tangan, itu ngingetnya cepet. Iya. Lu nggak mau inget aja pokoknya. Lu nggak mau inget padahal. Tapi catat, ini harus diinget. Lupa. Kalau ngetik, gue nggak tahu kenapa, ada psikologinya apa enggak, gue nggak tahu. Tapi itu yang gue alamin. Nah itu cara gue baca Alkitab. Doa, gue minimal duduk doa. Maksimal, gue bangun tidur berdiri, terus gue rada oleng, gue pengen tembok. Tuhan, makasih. Kayak bangun tidur tuh suka gitu, gue pas bangun Fir doa, oh iya, terus megang meja gitu, lu tau meja gue kan di ruang tamu kan, pegang meja, Tuhan Yesus terima kasih penyertaan tuh. Lu pas udah selesai doa pakai amin, udah nemu sofa duduk, pas melek Livi udah bangun, ternyata gue ketiduran di sofa gitu. Pokoknya gue bangun mesti doa dulu gitu. Itu yang gue lakuin, disiplin. Itu baru yang pribadi, belum yang ya gini buat gini-ginian lah gitu ya. Gitu. Yesus udah kasih bukti nyata tentang pengajarannya. Yesus enggak teori doang. Dia mempraktekannya di depan orang-orang. Tentang mengampuni. Kurang dipraktekin apa? Udah dipaku, disalib, masih bisa-bisanya Yesus bilang, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ini orang-orang brengseknya nyalipin Yesus. Mereka nggak mau tahu tentang mujizat yang Yesus lakuin, tentang dia negor tentang pengajaran-pengajaran sesat. Nggak peduli. Mereka cuma peduli kata orang Yesus sebutnya apa? Kalau ngejelekin Tuhan, kok gue lupa? Mendustakan. Bukan mendustakan. Apa sih? Yang Ahok itu mencemooh. Penista. Iya, tapi kan bahasa kita kan di Alkitab bahasanya apa ya? Dia menggitukan nama Tuhan. Gue lupa ya, ngeblank gue. Gitu. Pokoknya menghina nama Tuhan lah gitu. Itu kata Tuhan, kata orang. Hah? Apa? Bukan menyangkal, bukan. Ya gitulah pokoknya lah ya. Nanti baca lagi gitu ya. Udah mulai baca perjanjian baru lagi kan, nanti ketemu kok. Sampai nanti. Mereka hanya mau tahu kata orang Yesus itu gituin nama Tuhan, menjelek-jelekan nama Tuhan. Kata orang loh. Lo mereka yang ikut-ikut Yesus ngelihat sendiri Yesus nggak pernah ngejelekin nama Tuhan. Ya, itu kata itu. Menghujat. Kata itu. Ya. Terima kasih. Nanti akan gua traktir es teh tawar. Ya kan lagi ini, ya udahlah ya. Sampai mana? Oke. Mereka hanya mau tahu kata orang. Ini menghujat nama Tuhan. Mereka nggak pernah lihat Yesus menghujat dengan mulutnya, nggak pernah. Udah pokoknya gitu pokoknya. Salibin gitu, salibin. Yesus disalib masih dikatakan, kalau lo Mesias turun dong gitu. Gua nggak kebayang kalau gua yang Yesus. Ini udah kebangetan nih. Fine. Malaikat lepasin paku gua pengen turun, gue pengen gamparin manusia nih. Wah, pak, gitu. Ngomong apa lu tadi lo? Terus naik lagi ke atas. Bayangin kalau Yesus udah nggak kuat lagi buat, maksudnya dia bisa nggak mati, bisa banget orang dia Tuhan kok. Cuma kalau udah kesel kebangetan, turun kali ya. Ditabuk tuh jadi laler. Gitu. Kalau kesel gitu, kesel. Dia kan Tuhan, kan Maha Kuasa. Maksudnya kalau udah, waduh gila. Yesus bisa nggak sih kayak semua orang yang isi otaknya dosa semua musnah? Tuh bisa kan? Bisa, tapi nggak dilakukan. Dia jalanin apa yang dilakukan, mengampuni orang. Dia bilang, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Kalau dia nggak lakuin, bubar gitu, nggak usah ada yang ikut Yesus, karena munafik berarti Yesus kalau kayak gitu. Tapi enggak tuh, dia ngampunin. Bahkan dia bangkit, dia nggak bawa pasukan kan buat nyerang markasnya Pilatus atau ke Bait Allah, tempat di mana para imam korup itu ada di situ. Enggak. Lalu dia mempraktekkan juga tentang mengasihi.
Ini yang pinter dari Yesus. Ya ini yang luar biasa dari Yesus. Yesus sering nongkrong sama pelacur. Ya bukan berarti Yesus mau gitu, enggak. Maksudnya dia tahu para pelacur ini, ada pelacur-pelacur yang terpaksa melacur. Mungkin karena suaminya meninggal, akhirnya dia juga nggak bisa kerja lagi. Mau dapat duit dari mana? Ya udah melacur aja gitu. Terus dia nongkrong sama pemungut cukai. Dia nongkrong sama orang-orang berdosa lain lah, pokoknya yang disebut-sebut orang berdosa pada zaman itulah pokoknya. Tapi Yesus tahu orang-orang ini kalau Yesus ngomong, mereka akan terima Injil. Jadi Yesus juga nggak nongkrong sembarangan. Akhirnya bertobat juga kan. Salah satu pelacur yang bertobat kan pelacur yang memecahkan buli-buli berisi minyak wangi. Gitu. Itu salah satu pelacur yang bertobat. Yang oleh Injil sesat bilang pelacur ini yang jadi istri Yesus. Maria Magdalena. Bukan, Maria Magdalena bukan pelacur. Jadi pernah dibahas itu, pernah dibahas. Jadi banyak yang sangka Maria Magdalena itu pelacur, tapi sebenarnya bukan. Nggak ditulis namanya, nggak ditulis. Tapi Maria Magdalena adalah salah satu perempuan yang selalu ngikutin pelayanan Yesus. Jadi dia yang selalu sokong dananya, salah satu penyokong dana pelayanan Yesus. Maria Magdalena, Yohana, anak dari pejabat Romawi, dan yang beberapa wanita lain. Jadi wanita-wanita kaya, bantu tenaga juga percuma. Tapi mereka kaya, kasih duit. Iya, mau gimana, bantu apa lagi? Gitu, kayak gitu loh, mentalnya seperti itu. Yesus kasih teladan juga tentang mengabarkan Injil. Ditulis di kitab Markus, kalian baca Markus kan? Tapi gue lupa pasal berapa, ditulis gini. Kemanapun kampung atau desa di mana Yesus melayani, di situ selalu ada mujizat. Selalu terjadi mujizat, dimanapun Yesus melayani. Ya gue pengen banget sih pelayanan gue kayak gitu. Dimanapun gue diundang pelayanan, tempat itu mengalami mujizat. Gue pengen banget sih beneran. Karena basicnya kita kan pelayanannya kan pelayanan yang gayanya Yesus dan Paulus. Gue pengen banget, tapi ya kalau belum terjadi ya mungkin belum waktunya. Gitu, simpel aja. Gue nggak ngejar gituan, tapi pengen. Tapi gue sendiri nggak mau membatasi mujizat itu sendiri. Mujizat belum tentu yang bisu mendengar, yang buta berbicara, ya gitu ya, yang tuli melihat, gitu. Bukan yang itu, bukan yang itu. Tapi misalnya mujizat itu ketika orang datang, dia selalu ke gereja nggak pernah dapetin jawaban tentang masalah dia. Tiba-tiba waktu gua datang, gua khotbah, tiba-tiba kebuka aja sama pikirannya dia karena khotbah gua. Nah, buat gue itu mujizat. Kalau itu sampai terjadi, buat gua, gitu. Tapi kalau sampai ada yang kayak gitu, yang sakit penyakit, terus kita doain orang itu sembuh, wah itu haknya Tuhan kalau mau kasih momen seperti itu, bener-bener haknya Tuhan, gitu. Dan mengabarkan Injil, Yesus juga nggak cuma dia pergi sendiri kan, dia ngutus murid-muridnya. Lu udah lihat gue cara melayani, ya udah sekarang lu pergi berdua pelayanan, dikasih kuasa sama Yesus. Nggak mungkin lu ketemu orang sakit, lu sembuhin nggak sembuh tuh nggak mungkin. Karena Yesus yang kasih kuasanya, Yesus langsung. Gitu. Lalu Yesus juga ngajarin, praktekin tentang berhubungan dengan sesama. Yesus tahu siapa yang harus dibacotin dengan keras, siapa yang harus dengan lembut. Yang dibacotin dengan keras ya itu pemimpin agama. Gimana nggak keras? Lu tahu firman Tuhan tapi lu nggak lakuin, kesel lah. Iya dong, kesel. Tapi Yesus ngomong sama orang kaya yang nanya, guru bagaimana caranya bisa masuk dalam kekekalan? Yesus ngomongnya halus. Ya lu apa yang hukum Taurat katakan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini barang yang bukan milikmu. Orang ini bilang apa? Gue udah lakuin itu semua dari muda Tuhan, apalagi. Loh, Yesus nggak marah. Yesus bilang gini, Yesus malah nantangin dia kan. Oh, lu mau sempurna, jual harta lu semua, kasih ke orang miskin, terus baru ikut gua. Nggak mau dia. Yesus nggak marahin dia. Yesus cuma bilang gini, aduh, lebih gampang ontak masuk lubang jarum dah daripada orang kaya masuk surga. Bayangin, sesulit itu. Orang kaya masuk surga tuh susah. Yesus sampai ngomong gitu. Hatinya di harta melulu. Dan gue setuju dengan ayat, di mana hartamu berada, di situmu hatimu berada. Masalahnya harta lu apa? Kalau gue nganggap gereja ini harta gue. That's why kenapa gue sebisa mungkin maksimal gue pelayanan di sini. Sebisa mungkin. Kenapa? Karena buat gue ini harta gue ini. Harta gue juga, istri gue itu harta gue. Ntar gue punya anak gue harta gue. That's why kenapa hati gue akan di situ. Jadi jangan melulu diartikan secara negatif. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oh, matre gitu. Enggak gitu. Kadang-kadang orang ngartiin
Harta itu selalu materi, iya. Harta itu materi juga, iya. Tapi ketika dibilang harta, ada kiasan yang lu anggap berharga itu apa? Si Lisa sama Marwan kalau nganggap Dev itu harta, hatinya akan terus ke Dev terus gitu loh. Ini anak pilek dikit, aduh corona bukan corona. Ya nggak gitu kan ya. Nggak maksudnya pilek-pilek, langsung kasih obat gitu loh. Pasti langsung mikirin, beda. Nih lagi sakit, bodoh. Lain gitu. Kayak bukan harta gitu. Maksudnya nggak dianggap sebagai harta, ya dianggap teman. Maksudnya tapi bukan sebuah harta yang gitu loh. Oh ponakan ya? Ya kan beda orang tuanya gitu. Gitu. Ya kan kayak gitu ya, ngerti ya? Jadi apa yang lu anggap harta? Makanya gue bisa ngelihat yang anggap ini serius dengan yang nggak kelihatan banget gitu. Tapi gue juga nggak mau maksa. Itu kan hak masing-masing kan. Yang gue agak sedikit paksa adalah kalau lu terdaftar di sini, tapi berkomunitasnya di tempat lain. Ya itu yang gue nggak bisa. Itu yang gue nggak bisa. Itu makanya kenapa gue kasih final decision. Lu pilih mau yang mana. Bukannya gue nggak marah. Tapi nggak bisa, ini nggak sehat. Kayak gini nggak sehat. Kalau pilih sana it's okay, pilih sini ya nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi yang jelas kayak gitu. Dan yang keren dari Yesus adalah keteladanannya nggak semua keteladan Yesus diikuti, bahkan oleh murid-muridnya. Yesus waktu mati murid-muridnya balik ke pekerjaan lamanya, jadi nelayan. Malahan yang dulunya bukan nelayan kayak Nathanael ikutan jadi nelayan. Bukan yang nginjil. Sampai Yesus harus tunjukin lagi mukanya ke dia. Tapi Yesus tuh bisa sampai ngomong gini loh, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dia bisa ngomong kayak gitu. Artinya kalau gue nggak ngelakuin apa yang Bapa gue suruh, gue lapar gitu. Dan yang bisa kenyangin gue cuma dengan gue melakukan kehendak Bapa gue. Apa kehendak Bapa gue? Ya itu semua yang ditulis. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, hal pengampuni, hal berdoa, semuanya tuh apa yang lu baca di Alkitab lah gitu. Yesus bisa ngomong, makanan gue ini melakukan kehendak Bapa. Tapi sebelum makan itu gue makan ntar ya nasi goreng kampung biar ada tenaga gitu ya. Gitu ya. Nah, gue mau kasih ilustrasi satu nih tentang keteladanan yang buruk. Ini mungkin lu ngalamin, mungkin apalagi anak sekolah. Gue kasih contoh, gue mau pakai nama salah satu di sini nanti kalian marah. Jangan, jadi gue pakai nama yang lain. Katakanlah Ronald, nggak ada kan ya? Hansel nama tengah lu bukan Ronald kan? Hansel Ronald Septian bukan kan? Ya udah, aman berarti aman. Jadi si Ronald misalnya tiap hari kerjaannya ngatain satu orang, katakanlah namanya Johnny. Misalnya orang ini emang orang yang kelihatan banget ini paling enak buat dibully. Pasti ada orang-orang di satu tempat yang kayak gitu kan. Nah katakanlah Ronald ini suka ngata-ngatain Johnny. Misalnya gini, Johnny lewat gitu, wih taplak sobek kayak misal gitu kan. Gue nggak bisa ngomong yang kasar-kasar, ini kan ibadah. Nggak bisa kasar, woi taplak sobek. Tiap hari kayak gitu tuh, wih taplak sobek lewat tuh. Lagi olahraga, taplak sobek gitu. Semua sampai ikutin taplak sobek. Johnny diem aja. Sampai suatu hari si Johnny kesel. Dia bales dengan cara yang sama. Bilang, wih taplak sobek, berisik lo selang infus. Misalnya gitu. Tapi si Ronald langsung emosi jiwa, marah, langsung pengen ngajak berantem. Ih, kenapa lu marah? Lu sendiri manggil gua kayak gitu. Tapi gua manggilnya gak kayak lu. Ih, kan lu yang mulai. Ketika dibalas dengan cara yang sama, lu gak terima. Atau gini, lu pernah gak di sekolah? Cewek-cewek, bodo amat lah, mau cewek mau cowok sama aja kadang-kadang. Misalnya gua jadi mukul gua misalnya, wah lu gitu, terus gua gak suka, gua pukul balik dengan cara yang persis sama. Gua gitu doang, pak gitu. Jadi ngamuk langsung. Di, lu kenapa marah? Lu juga mukul gua, tapi gua mukulnya gak kenceng kayak lu. Di, apa? Pernah gak kayak gitu? Soalnya mulai lu gak akan digituin kalau lu gak mulai. Pernah gak ngamarin kayak gitu? Banyak. Bilangnya gitu kan? Bilangnya, tapi gak kayak gitu gimana lu yang mulai? Lu salah mukul orang. Mukulan pelan gua itu seperti 5 kali pukulannya Jenny. Masalahnya sih lu pukul orang yang salah gitu. Kayak gitu kan. Jadi teladan yang lu kasih, ketika orang ngikutin lu nggak terima, lu tuh jadi orang aneh, tau nggak? Jadi orang aneh. Sama kalau gue bisa bilang, ayo kita bikin acara doa dan puasa untuk negara Indonesia ya. Oke, berapa 10 hari kita puasa.
Jangan makan, jangan minum dari jam 10 malam sampai jam 3 sore. Itu baru boleh makan, oke? Oke, yuk. Dan lu lihat story gue jam 11 siang besok gue lagi makan di Wing Hang. Lu orang masih tetap bakal puasa nggak? Kan lagi puasa. Karena pemimpin ini kagak puasa, ngapain gue puasa? Kayak gitu kan? Apaan kayak gitu? Ya, itu teladan tuh seperti itu. Kalau teladan buruk, orang juga males percaya sama kita. Tapi kalau teladan yang baik, sekalipun orang lain nggak ngikutin, orang ini nggak bisa ngebantah omongan kita. Nggak bisa ngebantah. Omongan gue yang nggak bisa dibantah adalah satu-satunya nih yang gue bisa berani dengan yakin gue omongin. Yang nggak bisa dibantah dari gue adalah tentang disiplin waktu sampai hari ini. Dari gue masih SMP sampai hari ini, nggak tahu kenapa gue nggak suka namanya telat. Dari dulu gue nggak tahu kenapa. Gue bisa pelayanan di Kalimantan, gue bisa datang 1,5 jam sebelum ibadah mulai, dan pengurus yang tinggal di dalam situ, yang tinggal di dalam tuh, pokoknya adalah pelayan Tuhan yang tinggal di dalam, belum bangun. Sempat gue lihat waktu gue ngintip kan pintunya kaca tuh, sempat gue ngintip, pas gue belnya sadis lagi di balai. Belnya bukan yang ting nong, bukan, atau yang pakai lagu tuh, bukan yang itu. Suaranya kayak bel pabrikan bubaran, pabrik bubaran. Dan itu ditaruh dekat kamar mereka. Gue nggak tahu itu apa yang ada di kepala gembalanya waktu itu. Terus gue pencet pelan, maksud gue nggak mau ganggu, pelan. Tapi kecil itu, aduh. Jam 6 pagi soalnya. Gue lihat, gue ngintip dari kaca, dia jalan gini. Gue lihat sendiri, aduh gimana gitu. Karena gue datang kepagian emang, gue datang kepagian. Tapi gue nggak suka telat, nggak tahu dari dulu ke bawah sampai sekarang. Tapi apakah gue nggak pernah telat seumur hidup? Gue pernah telat. Gue pernah. Cuma ketika gue tahu bakal telat, gue ngabarin. Gue kayak bakal telat nih. Sorry gitu. Soalnya macet atau apa gitu. Gue itu jadi kebiasaan gue. Lu boleh tanya Livi lah. Gue nggak suka telat. Dan gue kalau telat gue selalu ngabarin. Gue kayak gimana gitu. Nah itu yang gue bangun. Itu yang gue bangun. Ya, itu yang gue bangun. Tapi lu orang jangan kebalik ya. Gue nggak bisa nih kalau nggak telat, jadi jangan balik lo, jangan balik lo, berantem ntar kita, gitu. Nah, Matius 7 ayat 12 itu bilang ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang lu mau orang lain perbuat bagimu, lu juga harus perbuat itu. Lu mau orang baik sama lu harus baik sama orang. Apakah nanti orang ini akan baik sama lu? Gua nggak tahu. Tapi gue percaya akan ada orang lain yang akan baik sama lu. Hukum tabur tuai begitu. Lu nabur tempat ini, mungkin lu nggak akan nuai di sini. Lu akan nuai tempat lain. Karena mungkin ada orang yang Tuhan persiapkan untuk menuai tempat ini. Dan mungkin Tuhan mempersiapkan ladang lain untuk lu tuai di situ. Kenapa? Karena Tuhan percaya cuma lu yang bisa nuai di sana, dan cuma orang yang ini yang bisa nuai di sini. Itu cara kerja Tuhan. Jadi supaya jangan ada yang berbangga berlebihan. Jangan sampai ada orang yang merasa sayang. Gue kan udah nabur, harusnya gue terima dong. Enggak gitu, enggak gitu. Yesus enggak gitu. Orang Yesus rela kok bilang, lu akan melakukan pekerjaan yang seperti gue lakukan, bahkan yang lebih besar. Tuhan ngomong kayak gitu. Berarti Tuhan nggak terlalu arogan kan dengan kredit yang berlebihan, enggak. Dia nggak peduli. Goalnya dia adalah semua orang mendengar Injil dan percaya. Udah. Siapa yang kasih Injil, dia nggak terlalu pusing. Yang penting orang-orang diselamatkan. Itu hati Tuhan. Hati Tuhan udah. Itu aja. Makanya kalau kalian ketemu orang, kalian dapat kesempatan, ada orang yang curhat sama kalian tentang kerohanian dan berubah, terus mereka langsung tiba-tiba jadi berbalik pengen ke Tuhan lagi, mau percaya sama Tuhan lagi. Terus mereka nggak mau ke gereja di mana kalian berada. Nggak usah pusingin. Goal kalian kan bikin dia akhirnya kembali sama Tuhan. Dia mau gereja mana? Ya udah terserah. Tempat kita bukan tempat untuk buat ngejar-ngejarin jiwa, apalagi manggil-manggilin jemaat orang lain. Enggak. Jemaat tempat kita justru tempat untuk ngasih tahu yang benar. Lu mau sini, puji Tuhan. Lu mau pilih tempat lain, silakan.